Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya. Di hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan tertulis di dalam Kitab Keluaran pasal 13 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dan yang menjadi topik renungan kita adalah Tuhan pemimpinku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir seperti apa kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita? Pernahkah kita berpikir seperti apa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Banyak orang berpikir kalau Tuhan yang memimpin hidupnya, kalau Tuhan yang menyertai, maka semua akan baik-baik, maka semua akan indah, dan semua akan mulus, bebas hambatan. Gambaran bahwa kepemimpinan Tuhan atau penyertaan Tuhan itu seolah-olah tanpa hambatan. Banyak orang yang memikirkan bahwa penyertaan apabila Tuhan yang memimpin itu berarti semua kehidupannya diwarnai dengan keadaan yang baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan Musa yang dalam hal ini, sebagaimana kita tahu, Tuhanlah yang mengutus, yang memberi perintah kepada Musa. Tuhanlah yang menunjuk Musa untuk memimpin bangsa Israel. Sekali lagi, apakah kepemimpinan Musa kepada umat Israel yang begitu alot? Sebagaimana kita tahu, bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, bahkan pada awalnya dan dalam perjalanannya Musa itu ditolak oleh bangsa Israel, dan bahkan berkali-kali Musa dimarahi oleh umat Israel, dianggap bukan sebagai penyertaan Tuhan, bukan sebagai kepemimpinan yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, perjalanan umat Israel tidak mudah. Melewati padang gurun selama 40 tahun bukanlah masa-masa yang mudah. Namun di situ ditunjukkan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Keluaran 13 ayat 21, firman Tuhan hari ini yang mengatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Itu
berarti tiang awan dan tiang api menunjukkan kepemimpinan Tuhan atau menunjukkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Kehadirannya adalah untuk memimpin, menjaga, memberkati. Tidak ada satu kisah pun yang menceritakan kegagalan ataupun kelalaian Tuhan menjaga bangsa Israel sehingga mengalami kemalangan atau hal yang kurang baik apapun sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Semua hal yang kurang baik hanya datang akibat kesalahan, kejahatan umat itu sendiri sehingga membangkitkan murka Tuhan. Dan kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, memang jika kita sungguh-sungguh mengingat akan penyertaan Tuhan, keadaan umat Israel pada saat itu tidaklah mudah dan mungkin juga tidak nyaman. Tetapi Tuhan memang tidak menjanjikan keadaan yang mudah, jalan yang mulus dan nyaman selama kita berjalan dalam kepemimpinannya. Karena jalan yang mudah dan yang nyaman tidak akan membentuk karakter kita menjadi kuat dan tangguh. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan, perlindungan, penjagaan, dan damai sejahtera yang melampaui pemikiran kita. Kehadiran Tuhan memelihara kita, pimpinannya menguatkan dan menjaga kita. Dan pesan yang terakhir yang mau kita renungkan dari firman Tuhan hari ini, mari berjalan dalam pimpinan Tuhan. Seperti tiang awan dan tiang api tersedia bagi bangsa Israel, biarlah kehadirannya, penyertaannya, perlindungannya, dan pimpinannya selalu nyata dalam hidup kita. Dan kita pun taat mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini, di mana Tuhanlah yang menjadi pemimpin dalam hidup kami. Bertitik tolak dari penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan kepemimpinan Tuhan kepada umat-Mu Israel yang digambarkan dengan kehadiran Tuhan melalui tiang awan agar mereka berjalan tanpa harus merasakan panas teriknya matahari, dan juga tiang api agar mereka mendapat penerangan di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan, Kaulah juga yang menjadi pemimpin kami, yang selalu hadir di tengah-tengah perjalanan hidup kami, yang menjaga kami. Biarlah Tuhan kami memegang firman-Mu. Berkati gereja-Mu, berkati seluruh jemaat dan parhaladu. Di atas segalanya, ampuni dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.